Bab 5441. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mu Yun berkata terus terang, saya pikir dia adalah Kaisar Daofu. Dia memiliki air dan tidak memiliki tekanan yang berlebihan. Bahkan jika ada air, itu juga merupakan Raja Surgawi Tao yang sebenarnya. Long Xuanwu masih merasa luar biasa saat ini. Mu Yun tidak mengatakan apa-apa. Xie Susu buru-buru berkata, saudaramu, bantu Zuer dan Ruxue dan bunuh Hu Yue dan Hu Yun. Jika kita membiarkan Hu Yue dan Hu Yun melarikan diri, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Ya, sosok Mu Yun keluar, tidak butuh waktu lama untuk kembali. Hu Yun dan Hu Yue semuanya terbunuh. Hua Junzu dan Nan Ruxue juga kembali bersama Mu Yun. Hua Junzu terjatuh, menatap kekasihnya, tampak khawatir dan berkata, Susu, apa kabar? Wajah Xie Susu lebih pucat dari sebelumnya. Saya tidak tahu apakah itu palsu atau asli. Hidup terselamatkan. Mendengar ini, Hua Junzu mengangguk. Di satu sisi, Nan Ruxue berdiri di sana dengan dingin. Dia sangat kedinginan sehingga orang tidak bisa melihat bagaimana perasaannya saat ini. Sementara Long Xuanmei duduk di samping dan bersandar di bawah pohon, wajahnya tidak wajar. Saya pikir hanya ada satu bambu bunga, tapi saya tidak menyangka ada bambu selatan lain yang seperti salju. Berapa banyak wanita yang masih dicintai Xie Susu. Saat ini, pemandangannya tampak canggung. Mu Yun segera berkata, orang-orang ini mungkin memiliki barang bagus. Saya akan mencarinya. Long Xuanwu segera berkata, aku bersamamu. Keduanya menghilang. Xie Susu tetap di tempatnya dan matanya kusam. Jangan pergi, kamu pergi. Ada apa dengan aku dan mereka bertiga? Mu Yun dan Long Xuanwu tidak jauh dari sana. Apakah kamu tidak tinggal di sana? Mu Yun memandang Long Xuanwu dan berkata dengan rasa ingin tahu. Adiknya ada di sana. Ada dua wanita. Bukankah Long Xuanwu akan mendukung adiknya? Aku sudah lama tahu kalau Xie Susu itu centil. Long Xuanwu mendengus, anak laki-laki itu terlahir centil. Kecuali pria seperti Lao Su, pria lain mungkin terpesona olehnya, apalagi kesederhanaan adikku. Mu Yun tercengang. Sore naga Suan ini tidak terlihat bodoh. Long Xuanwu melanjutkan, tapi apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa membujukmu. Xie Susu bukan orang jahat, dia juga tidak ingin bersikap kasar, tapi aku merasa tidak enak. Jika anak laki-laki ini hanya memiliki satu orang kepercayaan, aku akan dengan senang hati menerimanya. Bagaimanapun, dia juga pewaris keluarga Xie. Tapi anak laki-laki ini, ada beberapa wanita cantik berwarna merah jambu. Long Xuanwu bersenandung, saya sangat marah. Pada saat ini, Long Xuanwu berkata lagi, jika kakakku tertarik pada pria berbakat yang penuh kasih sayang dan berbakat seperti kakakmu, aku tidak keberatan jika kakakmu mencari lebih banyak. Bersikap baiklah pada adikku. Mu Yun mengerti. Long Xuanwu merasa Xie Susu dan saudara perempuannya menyenangkan. Tapi aku hanya merasa Xie Susu tidak memenuhi syarat menjadi pria dengan 3 istri dan 4 selir. Saya tidak bisa mengendalikannya. Biarkan dia pergi. Long Xuanwu melanjutkan, selama dia bisa bahagia, Xie Susu bisa membujuk dengan baik. Temui dia, bagaimana kamu menyukainya? Mendengar ini, Mu Yun juga tersenyum. Bersama-sama, mereka mulai mencari harta karun yang tersimpan di tubuh Suanying. Setelah pengumpulan lengkap, keduanya duduk bersama. Ratusan kaki dari Xie Susu dan keempat orang itu, ditutupi oleh hutan lebat, dan mengamati di sana. Xie Susu berlari ke Long Xuanmei, Hua Junzu dan Nan Ruxue. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Mu Yun dan Long Xuan melihatnya sebentar, tetapi mereka berhenti berbicara. Mu Yun mengeluarkan cincin luar angkasa Suanying dan mencarinya. Ada beberapa harta karun seperti ramuan Tao tingkat 4, formula Tao, instrumen Tao, dan sebagainya. Mu Yun menyimpannya. Long Xuanwu tidak menginginkannya. Bagaimanapun, orang-orang dibunuh oleh Mu Yun. Dia tidak begitu nakal. Ini, Mu Yun mengeluarkan tablet giok dari gelang luar angkasa. Pada tablet batu giok digosokkan formula bernas dan deskripsi kinerja formula Tao. Mustahil berhasil mengolah suatu rumusan tanpa adanya kitab yang benar. Tablet giok ini adalah sisa dari kitab yang sebenarnya, yang mempertahankan esensi dari kitab yang sebenarnya, tetapi tidak dapat bertahan lama. Ini, Long Xuanwu melihatnya dan berkata dengan heran, anak baik, seni membunuh Dewa Changxuan. Seni Changxuan membunuh dewa. Melihat Mu Yun bingung,
Long Xuanwu segera berkata dengan serius, Changsuan Tianzong, kekuatan emas di dunia Changsuan, adalah sosok yang tak terkalahkan di alam Kaisar Daoxin. Oleh karena itu, harus ada formula kelas 6 di Tianzong, yaitu formula kekaisaran. Seni membunuh Dewa Changsuan ini adalah salah satu dari beberapa formula kekaisaran Changsuan Tianzong. Rumus Huangpin. Lumpur Mamuyun melihat kata-kata kecil di tablet batu giok. Seni Changsuan membunuh Dewa, Volume 2. Long Xuanwu berkata dengan serius, ada 3 jilid seni menyembelih Dewa Changsuan. Jilid pertama berhubungan dengan alam Tao yang meminta dewa, jilid kedua berhubungan dengan istana Raja Surgawi dari Tao, dan jilid ketiga berhubungan dengan alam Tao Xin Huang. Tampaknya Ayah Xuanying tidak segan-segan mengeluarkan esensi darah dan kekuatan jiwanya sendiri untuk mengembangkannya. Hampir sama dengan yang asli dalam jangka waktu tertentu, tetapi tidak bisa bertahan selamanya. Laozinya adalah Xuan Jingyan, salah satu tetua Changsuan Tianzong, dan sosok nyata di ranah Kaisar Daoxin. Secara umum, hanya ada satu salinan asli dari rumusan ringkas tersebut. Bahkan jika Anda menyalin metode mental rumus yang ringkas, Anda tidak dapat mencapainya. Intisari Dezen mengandung ahli bela diri yang menciptakan formula ini. Hanya dengan menggabungkan usahanya sepanjang hidupnya dia dapat benar-benar berlatih. Gosokannya mirip dengan yang asli. Mereka dibuat oleh seniman bela diri yang telah mencapai keterampilan ini, dipandu oleh esensi darah dan kekuatan jiwa mereka sendiri. Menghaluskan gosokan sangat berbahaya bagi akar permasalahannya. Xuanying mencapai ranah Kaisar Taoisme. Ayahnya mengumpulkan sampah ini untuknya. Saya harap dia bisa terus meningkatkan kekuatannya selama uji coba kali ini, bukan? Sayangnya, orang ini terlalu tidak berguna. Muyun menghela nafas, sayang sekali ini hanya jilid kedua, sayang sekali. Namun, Long Xuanwu berkata, keterampilan Changsuan dalam membunuh dewa, 3 jilid budidaya progresif, secara alami sangat bagus, tetapi tidak apa-apa untuk melatih setiap jilid secara terpisah. Saudarakumu, kamu baru saja akan mencapai ranah Kaisar Taoisme. Mengembangkan keterampilan ini harus bisa melambung ke langit, yang tidak lebih buruk dari para jenius dan iblis sejati dari Changsuan Tianzong. Bersama dengan prajurit, ranah diri merupakan salah satu aspek pertimbangan kekuatan. Rumus yang digunakan, detektor lintasan yang digunakan, ini juga merupakan faktor kunci yang mempengaruhi pecahnya kekuatan pencaksilat. Kalau tidak, mengapa sang alkemis begitu dihormati? Ketika Muyun mendengar ini, dia berkata dengan terkejut, artinya, saya bisa melatih keterampilan ini bahkan jika saya tidak berlatih jilid pertama. Tentu saja, Muyun terkejut ketika dia mengatakan ini. Pedang ekstrim rumus angin adalah rumus tingkat 4. Giok darah berubah menjadi rumus naga, yang juga merupakan tingkat keempat. Begitu dia tiba di Raja Surgawi Tao, yang ada hanya seni meteor dan metode latihan. Raja Surgawi Tao yang sesuai. Selain itu, dia tidak memiliki trik apapun untuk digunakan. Jika keterampilan Changsuan membunuh dewa baik-baik saja, itu tidak bisa lebih baik. Adapun Wang Pindao Jue, Muyun tidak berniat mempelajari teknik pedang. Teknik pedang ini diperoleh dari Xiao Gugup. Bisakah kamu mempelajarinya dari Neropati? Apa yang bisa aku lakukan ketika aku menjadi psikopat? Muyun memandang Long Xuanwu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak ingin belajar? Long Xuanwu tercengang saat mendengar ini, tapi dia tertawa dan berkata, saya kira begitu, tapi saya rasa saya tidak bisa mempelajarinya. Lagi pula, gosokan ini akan hilang secara otomatis setelah seseorang mempelajarinya. Tentu saja, ini paling cocok untukmu. Long Xuanwu dengan serius memperingatkan, tetapi saudaramu, kamu harus memperhatikan. Perhatikan apa? Long Xuanwu Yan Zhengdao berkata, hanya murid inti yang paling unggul, generasi muda yang telah mencapai tingkat Kaisar Tianjun dari rumah Tao, dan beberapa seniman bela diri tingkat menengah yang telah memberikan kontribusi luar biasa pada sekte tersebut yang memenuhi syarat untuk mempelajari Changsuan, keterampilan pembantaian ilahi di seluruh Changsuan Tianzong. Kamu telah belajar bahwa jika kamu menunjukkannya di depan orang luar, itu akan menimbulkan banyak masalah. Muyundun tahu kapan, itu adalah formula kekaisaran dari kekuatan emas. Nilainya tidak dapat diukur. Formula semacam ini tidak bisa disebarluaskan keluar. Dia orang luar, ini sungguh merepotkan, tapi belajarlah secara diam-diam dan bunuh secara diam-diam pada saat itu. Ada baiknya juga jika Anda memprovokasi beberapa orang jahat dan langsung membunuh orang dengan teknik ini dan menanamnya ke Changsuan Tianzong.
Mu Yun menyingkirkan keterampilan Chang Xuan dalam membunuh dewa. Lihatlah gelang penyimpanan Xuanying dan cincin luar angkasa. Tidak ada yang perlu diingat. Artinya, beberapa batu Daoyuan terlihat bagus. Satu-satunya hal yang lebih berharga adalah keterampilan membunuh dewa Chang Xuan. Tunggu sampai Anda tiba di negeri Daofu Tianjun. Datang dan cobalah. Dengan cara ini, Mu Yun dan Long Xuanwu duduk di sini dan diam-diam melihat ke kejauhan. Tampaknya ketika Anda melihat Sujun dan Zuhua berjalan bola-balik antara Sujun dan Zulong, mudah untuk menghibur mereka. Namun ketiga wanita itu tidak memperhatikan Xie Susu. Ketika Xie Susu mendatangi Long Xuanmei lagi dan membisikkan sesuatu, Long Xuanmei tiba-tiba tersipu dan langsung menamparkan Xie Susu. Adegan ini membuat Long Xuanwu bahagia. Anak ini seharusnya sudah ditampar sejak lama. Long Xuanwu mendengus, apa miliknya, beri dia wajah. Melihat adegan ini, Mu Yun tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Trik daging pahit Xie Susu jelas dan jelas. Selain itu, 3 orang yang terlahir menyukai tulang, selatan menyukai salju, bambu Huayun, dan Long Xuanmei sangat mencintai Xie Susu. Sekarang tidak dapat diterima untuk memiliki 2 saudara perempuan lagi. Tapi cinta mereka pada Xie Susu takut mereka akan saling memberi kelonggaran. Apalagi, tinggalkan Xie Susu. Apakah mereka bersedia? Mu Yun tidak terus memperhatikan. Duduk bersila, dia melihat ke dalam dirinya. Sekarang, ketika Anda sampai di 9 istana Taoisme, Anda merasa sangat berbeda. Seni meteor jilid keempat memiliki pemahaman yang mendetail, yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Fokus seni meteorit bukanlah pecahnya pertempuran, tetapi pengembangan alam stabil, yang mengalami peningkatan pesat. Selain itu, 4 bentuk giok darah menjadi formula naga. Pecahnya 4 pukulan naga darah juga sangat luar biasa setelah mencapai 9 istana. Selain itu, ini adalah formula pedang angin yang ekstrim. Formula pedang angin ekstrim, di tingkat gerbang, dikombinasikan dengan inti kendo, membuat daya ledak Mu Yun kuat dan mengerikan. Apalagi ada telapak tangan sedih seperti itu. Ini adalah salinan Dharma welas asih yang agung dari 10.000 Buddha di dunia naga yang mengejutkan. Telapak tangan ini tercetak di jantung Mu Yun. Mu Yun bisa menggunakannya secara langsung. Namun, telapak tangan ini digunakan pada tingkat Tao yang meminta kepada Tuhan. Meskipun kekuatannya mengerikan, itu masih jauh dari digunakan setelah mencapai Raja Surgawi dari rumah Tao. 12 mantra samsara, dan mantra samsara lainnya, adalah mantra pemotongan langit dan bumi. Rumus 12 mantra adalah pembunuh besar Mu Yun. Kemudian datanglah meterai Dewa Pencipta, serangan terakhir dan gerakan membunuh. Mu Yun merasa bahkan jika dia bertemu dengan Kaisar Daofu, dia tidak akan memiliki masalah sebesar itu. Lagi pula, di daerah pegunungan King Huang yang teruji, bahkan jika ada Tianjun Tao, ia juga ada dalam kekuatan emas utama, tokoh-tokoh Tianjiao kontemporer yang sebenarnya. Kebanyakan dari mereka harus membuka 1 atau 2 Daofu. Saya khawatir tidak ada satupun dari 10 Daofu. Umumnya ada 10 tingkatan di alam Raja Surgawi Daofu. Dari 1 Daofu hingga 10 Daofu adalah prioritas pertama. Dalam prioritas pertama ini, siapapun yang memiliki lebih banyak Taoisme secara alami akan lebih kuat. Dari 11 Daofu hingga 20 Daofu, ini adalah level kedua. Dengan analogi, dari 91 Daofu hingga 100 Daofu, itu adalah 10 alam Kaisar Daofu. Di luar 100 rumah Tao, itulah Raja Taoisme. Tingkatan Raja Tao tidak dibagi menjadi beberapa tingkatan. Bagaimanapun, Raja-Raja Tao di tingkat 100 hingga 1000 kursi sangat berkuasa, dan Raja-Raja Tao di tingkat ini dapat memilih untuk terus membuka rumah Tao atau melangkah ke ranah Kaisar Hati Tao. Selama ada lebih dari 100 Daofu, Anda bisa memasuki ranah Kaisar Daosin. Namun, Raja Tao mana yang tidak ingin mengumpulkan lebih banyak rumah Tao? Dengan cara ini, saya akan menjadi lebih kuat setelah saya melangkah ke ranah Kaisar Hati Tao. Daofu seperti menambahkan batu ke dalam rumah. Semakin banyak batu, semakin atmosfer dan stabil rumah tersebut ketika Anda mencapai ranah Kaisar Daosin. Semakin tinggi levelnya, semakin nyaman kendali kekuatan Tao, dan semakin mabuk Mu Yun. Dia menantikan hari ketika dia menjadi Kaisar Taoisme. Ketika kurma tiba di Gunung Barat, Xie Susu menemukan Mu Yun dan Long Xuanwu dengan wajah hitam dan biru. Kakak Xie, ada apa denganmu? Mu Yun berkata dengan heran. Xie Susu menatap Mu Yun dengan ekspresi sedih. Apa yang salah denganku?
Anda tidak tahu, Long Xuanwu bersenandung, kamu pantas mendapatkannya. Xie Susu memandang Long Xuanwu dan tidak berkata apa-apa. Selesai. Mendengar ini, Xie Susu menyeringai, selesai, pesona alamiku tak terkalahkan. Setelah mendengar ini, Long Xuanwu memiliki sedikit rasa jijik di matanya. Anak laki-laki ini sebenarnya bukan manusia. Dengar, aku tidak tahu kenapa aku begitu bangga menunggumu. Hanya pria seperti dia yang bisa disebut pria sejati. Oke. Xie Susu kembali pada sore hari dengan Muyun dan Long Xuan di atas kepala babi. 3 wanita cantik, Hua Junzu, Nan Ruxue dan Long Xuan Mei, berdiri di satu posisi. Ketika mereka melihat kembalinya Xie Susu, mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka menahannya satu demi satu. Xie Susu membuka mulutnya yang bengkak, menarik Muyun dan berkata, Ruxue, ini saudara Muyun, saudaraku yang mati demi Xie Susu. Nan Ruxue memandang Muyun, mengangguk dan berbisik, seperti salju di selatan gerbang Nanyang. Muyun, saat ini, Xie Susu berkata lagi, Suanying beberapa orang menemukan tempat kuno di situs bersejarah ini, yang dikelilingi oleh larangan. Ayo pergi dan lihat, tapi ini adalah tempat kuno, dan juga merupakan tempat kuno di situs bersejarah Gunung Qinghuang. Pasti luar biasa. Sebelumnya, Suanying meminta Long Xuanwu dan yang lainnya untuk membuat pencari jalan untuk membuka larangan luar kuno, yang menyebabkan kematian beberapa seniman bela diri dari keluarga Panjang. Sekarang Suanying terbunuh. Tentu saja, mereka tidak bisa menghentikan penyelidikan. Jadi, beberapa orang datang ke tanah kuno satu demi satu. Di kaki gunung, beberapa orang berdiri diam. Muyun melangkah maju dan mulai melanggar larangan. Long Xuanwu berkata dengan kagum, mantan Huyun dan Huyue tidak yakin untuk membuka diri dan membiarkan kita mati, tetapi saudaramu dapat memecahkannya. Dari sini saja, kita dapat melihat bahwa pencapaian saudaramu dalam susunan Tao jauh lebih baik daripada 2 dari mereka. Keduanya adalah master susunan Tao tingkat 4, yang kuat dan lemah. Nan Ruxue dan Hua Junzu menatap punggung Muyun dan melihat dengan cermat. Muyun, yang membawa gulungan gambar, memiliki postur ramping dan nafas tertutup. Pemuda yang tampak biasa ini bertanya tentang 9 istana, tetapi dia bisa membunuh Suanying, Kaisar Tao. Meskipun Suanying menggunakan Daodan untuk membuka Daofu, orang kuat jugalah yang membuka Daofu. Saya harus mengatakan bahwa Muyun ini sebenarnya tidak sederhana. Jika Anda menaruhnya di tengah orang banyak, Anda tidak akan menyadarinya. Tapi satu tangan memiliki kekuatan super dan satu tangan memiliki pencapaian susunan Tao. Ini sangat jarang terjadi. Setidaknya di antara kekuatan perunggu besar, Muyun sudah cukup menjadi favorit satu partai. Muyun berkonsentrasi untuk melanggar larangan. Di telingaku, suara Xiao Jiutian terus terngiang-ngiang. Xiao Yunyun, telepon saudara Jiutian, dan saudara Jiutian akan membukakannya untukmu. Xiao Jiutian berkata sambil tersenyum, meskipun aku adalah jiwa, aku masih memiliki kekuatan. Aku dapat menghilangkannya dengan satu jari setelah pelarangan kecil, sehingga menghemat usahamu. Muyun mengabaikannya. Bahkan, Muyun sudah terbiasa sekarang. Telinganya bergemerisik seperti lalat, berdengung, berdengung, berdengung. 1 jam berlalu, susunan batu, guan, tersebar dengan keras. Satu demi satu batu berpindah ke kedua sisi. Di kaki gunung, sebuah pintu terbuka. Hati-hati, semuanya. Muyun, memegang pedang Raja Dinasti Ming, memimpin jalan di depannya. Long Xuanwu, ikuti di belakang. Nan Ruxue, Hua Junzu dan Long Xuan Mei, dan Xie Susu, 4 yang terakhir. 6 orang bersama-sama, masuki pintu. Keluarlah dari situ. Sepertinya kita sudah memasuki Xintiandi. Suasana megah, kuno dan sederhana muncul dan mengalir ke pintu beberapa orang. Melangkahi pintu yang tersembunyi. Ditampilkan di depan 6 orang itu adalah lembah seperti surga. Di lembah terdapat pepohonan kuno dengan dahan dan dedaunan yang lebat, rerumputan hijau, burung berkicau, dan bunga harum. Itu adalah pemandangan tanah suci peri. Tempat ini kelihatannya, tapi jaraknya beberapa mil. Tidak besar, tapi ada atmosfer yang masuk ke alam semesta. Sangat aneh. Xiao Jiutian terkejut dan berkata, "Oh, tempat yang bagus, tempat yang bagus." Tempat apa yang bagus? Muyun berbisik pada dirinya sendiri. Anda bodoh. Xiao Jiutian berkata dengan gembira, di sini seharusnya ada dunia kecil yang dibuka oleh seorang kaisar. Di dunia kecil ini,
pasti ada beberapa tanaman spiritual yang luar biasa untuk bertahan hidup. Kalau tidak mungkin setelah bertahun-tahun, masih subur, dan saya merasa gembira. Keenamnya menuju rerumputan dan hutan di depan mereka. Melangkah ke dalam hutan, angin bertiup dan dedaunan bergemerincing. Rasa nikmat yang tak terkatakan membuat beberapa orang merasa seperti mimpi. Melewati hutan, ada beberapa bukit yang berdampingan di depannya. Perbukitan tersebut dikelilingi setengah lingkaran. Di tengahnya ada kolam. Di tengah kolam ada sebatang pohon. Tinggi pohon itu 3 kaki, dahan dan daunnya tampak layu. Wah, kakak, Xiao Jiutian berkata sambil tertawa, pohon surga. Pohon surgawi Wudao. Mu Yun bertanya, apa efeknya? Bocah bau, pohon pencerahan memiliki efek magis dalam meningkatkan kecepatan kultivasi dan membimbing jalan seni bela diri dan Taoisme bagi orang-orang di tingkat manapun di bawah ranah Kaisar Taoisme. Dari pilar Tao hingga alam Kaisar Hati Tao, ada 6 alam. Di tingkat manapun, selama Anda berlatih dengan pohon pemahaman Tao dan merasakan jalannya, kecepatannya akan meningkat lebih dari 10 kali. Ini bukan hanya mempercepat. Jika Anda dapat berkomunikasi dengan pohon pencerahan, itu bahkan akan menjelaskan kebingungan Anda dan membantu Anda berkembang seperti seorang ahli Konfusianisme yang hebat. Ini adalah pohon suci. Mendengar ini, Mu Yun tampak kedinginan. Ini adalah hal yang baik. Ini lebih luar biasa daripada pohon Yuan Rot yang tak ada habisnya. Aneh untuk dikatakan, kenapa semua harta karun yang Anda temui di situs bersejarah ini hanyalah beberapa pohon purba? Xiao Jiutian berkata lagi, sayang sekali, sayang sekali. Sayang sekali, mengapa? Pohon itu telah layu dan layu. Ki pencerahan menyatu dengan air di bawah. Pohon itu tidak jauh dari kematian. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Namun, ketika ki pencerahan diintegrasikan ke dalam air, Anda dapat meningkatkan diri Anda dengan menyerap air kolam. Xiao Jiutian berkata lagi, meskipun akan tumbang, pohon ini cukup indah untuk kamu tanyakan. Mu Yun lalu berkata, cukup untuk kita. Setidaknya selama 20 tahun, kamu tidak bisa menyerap semuanya. Saat Xiao Jiutian dan Mu Yun sedang berbicara, beberapa orang juga datang ke kolam. Pepohonan kuno di kolam tampak agak kering, dan beberapa daunnya goyah. Seperti orang tua dengan rambut membandel di kepalanya. Ini adalah, Nanruksue melihat ke dalam kolam, wajahnya berubah dan berkata, pohon pencerahan. Mu Yun tampak terkejut. Menurut Xiao Jiutian, pohon pencerahan itu luar biasa. Tanpa diduga, Nanruksue mengenalinya. Seperti salju, apakah pohon pencerahan itu? Xie Susu tidak mengerti. Saat dia memikirkan surat cinta Suyun, dia mungkin tidak berterima kasih kepada Sumei, tapi Ruksue akan mengucapkan terima kasih kepada Sumei sekali. Pada saat ini, Long Xuanwu melengkungkan tangannya dan berkata, beranikah kamu bertanya pada Nona Nan, apakah pohon pencerahan itu? Nanruksue berkata perlahan, saya kadang-kadang melihatnya di buku kuno Gerbang Nanyang. Pohon ini langka dan memiliki kemampuan untuk menyerap jalan langit dan bumi. Duduk di bawah pohon ini, Anda dapat memahami kekuatan jalan tersebut, dan bahkan. Petik 2. Jika Anda berkomunikasi dengan pohon ini, Anda mungkin mendapatkan bimbingan dari pohon ini dan membantu diri Anda sendiri merusak lingkungan. Mendengar ini, orang-orang tampak tercengang. Ini memang pohon suci di langit. Membantu untuk memahami Tao. Pandu labirin. Nanruksue melanjutkan, dari alam Dewa Kolom Tao ke alam Kaisar Hati Tao, ke-6 alam dapat diterangi oleh pohon ini. Sekarang, semua orang menantikannya. Sayangnya, pohon ini tidak akan berumur panjang. Saya rasa itu karena saya sudah berada di sini selama bertahun-tahun dan tidak ada yang merawatnya. Ketika hal ini dikatakan, semua orang tampak kecewa. Nanruksue berkata lagi, namun, sebagian dari ki pemahaman Tao di pohon ini diintegrasikan ke dalam air kolam. Kita dapat mengandalkan air kolam untuk berlatih, yang juga misterius. Mendengar hal tersebut, beberapa orang kembali heboh. Apa yang kamu tunggu? Long Xuanwu berkata sambil tersenyum, mari kita mulai. Nanruksue datang ke sisi kiri lembah dan menawarkan senjata ajaib secara langsung. Senjata ajaib itu terangkat tertiup angin dan berubah menjadi setinggi 3 kaki, yang jelas merupakan sebuah istana. Istana ini terbuat dari kayu dan bambu. Kelihatannya tenang dan alami, seperti salju. Apa yang kamu lakukan? Nanruksue memandang Xie Susu dan bersenandung, dibutuhkan waktu lama untuk menyerap ki pencerahan.
Kita akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun. Kita harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Berapa tahun? Pantas saja Nanruksue menempati ruang terbuka terlebih dahulu dan melepaskan semua istana tempat tinggalnya. Di sisi lain, Hua Junzu juga melambaikan tangannya dan muncullah sebuah istana yang terletak di sisi kanan lembah. Long Xuanmei juga ingin menjadi alami dan tidak terkendali. Namun hasilnya, saya mencari ke seluruh ruangan saya, dan tidak ada dering sama sekali. Xie Susu buru-buru berkata, "Mayor, aku ada di sini. Siapa yang peduli padamu?" Long Xuanmei mendengus dan pergi ke tengah lembah. Dia langsung meninju, memahat sebuah gua dan melangkah ke dalamnya. Setelah beberapa saat, Long Xuanmei keluar dengan sebuah tanda di tangannya. Beberapa karakter besar muncul di papan itu. Xie Susu dan anjing tidak diperbolehkan masuk. Melihat beberapa kata di tanda itu, Xie Susu tampak jelek. "Aduh, Nona, kenapa?" Melihat pemandangan ini, Hua Junzu dan Nanruksue terinspirasi dan berbalik. Tak lama kemudian, mereka pun keluar dari kiri dan kanan istana, memasang tanda di luar kamar masing-masing. Xie Susu dan babi tidak diperbolehkan masuk. Xie Su dan babi tidak diperbolehkan masuk. Xie Susu melihat kebencian yang mendalam dari ketiga wanita itu pada dirinya sendiri dan menghela nafas. Muyun dan Long Xuanwu tidak peduli dengan orang ini. Bagaimanapun, semua orang tahu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Jika Long Xuanmei, Hua Junzu, dan Nanruksue benar-benar marah pada Xie Susu, mereka pasti sudah lama pergi dan tidak bisa berakting bersama Xie Susu. Sekarang, tinggal wajah satu sama lain yang bertahan di sana. Muyun juga menggali gua saat ini, dan kemudian mengatur susunan Tao untuk beristirahat dengan tenang. Selanjutnya, dia siap untuk ditutup di sini. Bagaimanapun, masih 50 tahun sebelum persidangan berakhir. Saat ini, dia meninggalkan Gunung King Huang dan mengalami nasib buruk. Ketika dia bertemu dengan raja-raja Tao yang kuat yang dijaga oleh dunia luar, dia harus mati. Berlatih saja di sini dan tingkatkan kekuatan Anda. Selama bertahun-tahun, dia telah mengembara dalam ruang dan waktu beberapa kali, menunda banyak waktu. Kalau tidak, aku akan menyelesaikan prestasi menunggangi bulan, daripada menjadi ksatria bulan. Memikirkan hati Ming Yue, Muyun tidak puas dengannya. Ming Yuexin kembali ke 5 roh protos. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya selama ini. Dia begitu kuat, lebih kuat dari Qin Mengyao. Dia bangga suaminya tidak dilindungi. Dia pasti sangat kesal, bukan? Tenangkan suasana secara bertahap, dan Muyun siap menyesuaikan situasinya terlebih dahulu. Saat itu, di luar gua, Xie Susu datang. "Kakakmu, ada apa? Beri aku di sana dan buat susunan Tao." Mendengar ini, Muyun tampak aneh. Namun akhirnya, dia menyetujui permintaan Xie Susu. Lain kali, Muyun, Long Xuanwu, Xie Susu, Nanruksue, Hua Junzu dan Long Xuanmei. Keenamnya sedang berlatih di tepi kolam pohon pencerahan surgawi. Setiap orang menyerap ki air kolam di guanya masing-masing. Melihat lebih dekat keluar lembah, kita dapat menemukan bahwa gunung, lembah, dan kolam telah mengembangkan 6 aliran udara berbeda, mengambang ke 6 arah. Jadi, selama beberapa bulan terakhir, malam itu, Xie Susu tidur di guanya, berbaring di atas selimut lembut, dengan kaki di semua sisi. Namun secara bertahap, Xie Susu sangat senang, bersenandung, masih tidak bisa menahannya. Berkat pemboman sengit semalam, Xie Susu merasa nyaman. Keesokan harinya, seluruh orang penuh semangat. Siapa tadi malam? Xie Susu berdiri di pintu masuk guanya, tertegun. Siapapun dia, bagaimanapun, itu berarti seseorang benar-benar memaafkan dirinya sendiri. Untuk sementara, orang-orang datang ke gua Xie Susu setiap malam. Sampai hari ini, pada malam hari, di dalam gua, terdengar suara. Namun tiba-tiba terdengar langkah kaki dari luar. Suara itu berhenti. Sosok lain datang ke tempat tidur Xie Susu. Di malam yang sunyi, suara-suara tajam terdengar. Keesokan harinya, Xie Susu keluar gua dengan wajah bengkak. Di sisi lain kolam, ada 3 orang, antara lain Nanruksue, Bambu Huajun, dan Long Xuanmei, dengan ekspresi berbeda. Xie Susu bahkan lebih tidak berdaya. Awalnya tadi malam, dia bersikap lembut pada salah satu dari mereka, tapi siapa tahu, yang lain datang. Xie Susu dipukuli. Muyun dan Long Xuanwu jelas menyadarinya, hanya menonton lelucon.
Long Xuanwu adalah pria yang sederhana. Hasilnya 2 kali lipat dengan separuh upaya yang dilakukan oleh pohon pencerahan. Dia tidak peduli dengan orang lain. Kadang-kadang, Long Xuanwu tidak meninggalkan guanya selama 10 hari setengah bulan dan berusaha sekuat tenaga untuk berlatih. Mo Yun serupa. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan 10 arah. Jadi, ini beberapa bulan terakhir. Di gua Gunung Xiesushu, orang-orang mulai berdatangan lagi. Setiap malam, Xiesusu tidak peduli siapa orang itu. Lagi pula tidak ada yang menolak untuk datang. Seiring berjalannya waktu, berkat pesonanya, Xiesu akhirnya menyelesaikan prestasi. Hari itu, Xiesusu sangat bahagia sampai mati. Kali berikutnya, dalam 3 tahun terakhir, pada hari ini, Mo Yun menutup pintu dengan tenang. Xiesusu datang lagi. Selama 3 tahun ini, di tahun pertama, Mo Yun sesekali keluar jalan-jalan, namun 2 tahun berikutnya, Mo Yun tetap tinggal di dalam gua dan berlatih sendiri. Saya tidak bertemu Xiesusu selama 2 tahun. Ketika saya membaca Xiesusu lagi, Mo Yun terkejut. Kamu, ada apa denganmu? Xiesusu terlihat sedikit kurus dan lemah. Tapi sekarang, seluruh orang telah kehilangan lingkaran lainnya. Apa masalahnya? Xiesusu duduk di samping Mo Yun dan berkata dengan wajah pahit, itu berlubang. Mo Yun tercengang saat mengatakan ini. Xiesusu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan getir, pesonaku. Petik 2. Melihat Mo Yun tidak berbicara, Xiesusu melanjutkan, awalnya, aku tidak tahu siapa orang itu, jadi aku masuk ke dalam selimut. Tapi kemudian, 2 orang datang bersama-sama. Saya dipukuli. Setelah beberapa saat, mereka bertiga datang bergantian. Akibatnya, 2 orang berkumpul, tapi kali ini, tidak ada satupun yang pergi. Kemudian, ketiganya bersatu. Xiesusu mengatakan ini dengan ekspresi pahit, awalnya, aku mengira itu adalah negeri dongeng di surga. Aku ingin hidup seperti ini sepanjang hidupku, tapi sekarang, aku tidak bisa menahannya. Wajah Xiesusu jelek dan dia berkata, saudaramu, tolong bantu saya. Mo Yun berkata dengan aneh, aku punya istri dan tidak bisa menggantikanmu. Bagaimana menurutmu? Xiesusu segera berkata, maksudku kamu, apakah kamu punya pil tonik tubuh? Pil tonik tubuh yang aku simpan itu sudah dikonsumsi. Petik 2. Tapi menurutku mereka bertiga bersenang-senang dan menikmatinya. Aku tidak bisa menahannya, pada. Ekspresi Mo Yun bahkan lebih aneh lagi. Ini dia. Kemudian Mo Yun mengeluarkan beberapa pil tao dan meminta Xiesusu untuk membawanya pergi. Dia ingin merasa nyaman dan tutup mulut. Tidak ada ruang untuk kehilangan. Kali ini, mencapai wilayah Xifang tidak bisa dihindari. Bahkan Mo Yun ingin mencoba dan menyerang wilayah Daofu Tianjun. Xiesusu membawa Dao dan mengucapkan terima kasih atas kebaikannya dan meninggalkan gua. Mo Yun akan terus dimatikan untuk waktu berikutnya. Namun, masa-masa indahnya tidak lama, tetapi dalam 3 bulan, Xiesusu datang lagi. Kali ini, bahkan Mo Yun pun tidak bisa menahannya. Di dalam gua, Xiesusu duduk di tanah dan terlihat lebih kurus. Ada yang lain? Xiesusu bertanya. Tidak satupun. Mo Yun memandang Xiesusu dan berkata dengan kasihan, apakah kamu punya lagi? Aku juga pergi, tidak setetes pun. Petik 2. Petik 2. Xiesusu segera menatap Mo Yun dan berkata dengan serius, aku sudah memutuskan. Selanjutnya, aku akan mulai menutup diri. Aku tidak bisa menutup diri bersamaku. Kakakmu, aku akan menutup diri bersamamu. Saya telah mengatakan kepada mereka bahwa saya ingin menutup pintu bersama Anda, belajar dari Anda, dan berusaha untuk mencapai ranah Kaisar Taoisme sesegera mungkin. Mo Yun berkata tanpa daya, terserah kamu. Jadi selama 6 bulan berikutnya, keadaan di sekitar lembah menjadi sepi. Namun tiba-tiba, setengah tahun kemudian, suara gemuruh terdengar di lembah. Mo Yun mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? Dalam hal ini, jika terjadi fluktuasi yang besar, tidak ada cara untuk menutupnya. Xiesusu pergi ke gua dan melihat keluar. Itu bambu Huayun dan Xuan Mei panjang. Wajah Xiesusu jelek dan berkata, ini sudah berakhir, mereka pasti tak tertahankan. Saat ini, di lembah, Long Xuanwu juga terbangun dan dimarahi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Menyerap ki dari pohon pencerahan surgawi berarti bermeditasi. Apa yang kamu perjuangkan?
Long Xuanmei berkata langsung, saudaraku, aku sudah terlalu lama menutup diri, jadi aku akan berlatih dengan saudari Su. Hua Junzu juga berkata sambil tersenyum, ya, Mei Mei memiliki kekuatan yang bagus. Sekarang dia telah mencapai 9 istana Taoisme. Mari berlatih untuk menghindari kesalahan dalam pengendalian kekuasaan. Tao menanyakan wilayah Jiugong. Mendengar saudara perempuannya tiba di 9 istana, Long Xuanwu mengertakkan gigi dan kembali ke gua. Lebih gila, sebelum dia menerobos alam 10 penjuru, saudara perempuannya mencapai alam 9 istana. Ini, jika adikku melangkah lebih jauh, bukankah dia akan lebih baik dari dirinya sendiri? Mustahil. Diam-diam, latihan, latihan. Xie Susu yang berada di Gua Muyun tiba-tiba pingsan saat melihat Long Xuanwu gagal menghentikan kedua wanita tersebut. Mereka hanya memaksaku keluar. Wajah Xie Susu jelek dan berkata, saudaramu, kamu perlu menyiapkan beberapa susunan Tao. Kami tidak peduli, kami bisa berlatih dengan nyaman. Xie Susu sangat takut dibawa keluar. Dia merasa jika dia keluar, mungkin ki pencerahan telah diserap, dan dia akan diserap oleh orang dewasa. Muyun melihat sekeliling dan berkata perlahan, kita bisa memblokir pengaruhnya, tapi kita juga bisa memblokir ki pencerahan, jadi kita tidak bisa berlatih. Xie Susu terlihat jelek. Tunggu. Xie Susu berkata sambil tersenyum, mereka telah membuat masalah selama beberapa hari. Jika aku tidak keluar, aku akan menyerah. Mendengar ini, Muyun mengangguk. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Setiap hari terjadi pertempuran di luar. Hal ini membuat Long Xuanwu, Muyun dan Xie Susu tidak dapat berlatih. Atau bambu Huayun dan salju Nanru, atau bambu Huayun dan keindahan Long Xuan. Tidak ada yang tahan bertarung hari demi hari. Long Xuanwu awalnya keluar untuk membantah. Akibatnya, dia diberi pelajaran oleh Nanruxue dan Hua Junzu, dan dia kehilangan kesabaran. Kedua wanita ini lebih baik dari dia, hingga akhirnya, Long Xuanwu benar-benar kehilangan kesabaran. Terima kasih, keluar. Bahkan jika Long Xuanwu cukup jujur, dia bisa melihatnya saat ini. Jelas ada 3 wanita yang ingin memaksa Xie Susu keluar. Xie Susu dan Muyun bersama. Mereka tidak bisa mengganggu Muyun, jadi mereka melakukannya. Akhirnya, Xie Susu memandang Muyun dan berkata dengan enggan, saudaramu, saya tidak akan mengganggu latihanmu. Hati-hati di jalan, hargai. Muyun berlatih dalam pengasingan setiap hari. Long Xuanwu juga merupakan tempat peristirahatan yang tenang. Apakah itu hidup atau mati, Muyun dan Long Xuanwu tidak peduli. Waktu, hari demi hari, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Selama 20 tahun ini, Muyun berlatih siang dan malam dengan mengandalkan ki pencerahan. Sekarang, melangkah ke 10 arah. Rasanya sangat berbeda. Di saat yang sama, Muyun merasa dia tinggal sedikit lagi untuk membuka Daofu pertamanya. Perasaan misterius. Ini seperti lapisan kertas jendela. Menembus lapisan kertas jendela itu dan dia bisa menginjakkan kaki di Kaisar Daofu. Saya harus mengatakan bahwa ki pencerahan benar-benar dilebih-lebihkan. Muyun tidak menyangka bahwa dia bisa bermeditasi hanya dalam 20 tahun, mengandalkan ki pencerahan, memadatkan kekuatan Taoisme, membuka 10 bidang, dan mencapai 10 bidang Taoisme. Apalagi dalam 5 tahun terakhir, Muyun berusaha membuka Daofu. 20846399717611 12904296618. Mengondensasi Daofu tampaknya tidak sesederhana itu. Dan Muyun merasa dia punya firasat buruk. Saya tidak bisa mengatakannya. Mungkin, hanya dengan bertarung dengan Daofu Tianjun kita bisa menyadarinya. Pada hari ini, Muyun keluar dari gua. Di luar lembah, 2 sosok berdiri di udara, terinspirasi oleh nafas. Itu adalah Hua Junzu dan Nanruxue. Kedua, ki jahat dalam tubuh manusia terkondensasi, dengan fluktuasi kekuatan yang hebat. Samar-samar terlihat di belakang mereka, sepertinya ada aliran udara gelap yang tersisa. Itu Daofu. Bambu Huajun dan Nanruxue adalah 10 penjuru Taoisme. 3 tahun lalu, mereka menerobos sebelum dan sesudah, membuka rumah besar Taoisme pertama dan berhasil melangkah ke ranah Raja Surgawi dari rumah besar Taoisme. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, selain tertutup, keduanya juga saling bertarung dan bertukar kekuatan. Nanruxue mengenakan rok panjang dan memiliki postur tubuh yang ramping. Di antara kedua tangannya,
kekuatan Tao bergulung seperti es, berubah menjadi kerucut es yang tak terhitung jumlahnya dan mengenai bambu Huayun. Bambu Huajun juga tidak sopan. Dia langsung mencubit Jue dengan kedua tangannya. Di sekujur tubuhnya, dia memadatkan semua jenis kayu. Kayu itu berubah menjadi anak panah kayu. Antara menerobos udara dan keluar, bunga yang tak terhitung jumlahnya mengembun di anak panah. Namun jika dilihat lebih dekat, kelopak bunganya penuh duri dan penuh agresi. Dua orang berkelahi, kamu datang dan aku pergi, pembunuh. Mo Yun juga melihat beberapa petunjuk. Kekuatan Tao yang diberikan oleh mereka telah berubah. Ini adalah perubahan besar setelah melangkah menjadi Raja Surgawi Daofu. Ki dari Tao, juga dikenal sebagai kekuatan atribut. Antara langit dan bumi, emas, kayu, air, api, tanah, guntur, listrik, angin dan atribut alam lainnya mengandung kekuatan. Ketika Anda tiba di Raja Surgawi Daofu, Anda membuka Daofu, dan Daofu mengumpulkan Daoli penuh. Daoli ini dapat menampung kekuatan atribut. Itu adalah atribut dari paduan leleh. Mempraktikkan rumusan Tao cenderung agresif. Kekuatan Tao mengandung ketajaman emas, dan serangannya akan meningkat beberapa kali lipat. Menggabungkan atribut api, kekuatan ledakan Tao disertai dengan gas panas, dan tingkat mematikannya berlipat ganda. Ini adalah bagian indah dari alam Kaisar Taoisme.